Bapak Ibu pegawai pelajar di lingkungan BRIN, selamat datang di video tutorial penyusunan laporan tugas belajar dan realisasi SKP tahun 2022. Agar dapat melakukan penyusunan laporan tugas belajar, Bapak Ibu melakukan login melalui simarin.brin.go.id pada browser atau melalui intra-BRIN. Dilanjutkan dengan klik menu Simarin. Setelah Bapak Ibu berhasil login, maka akan muncul halaman beranda pada layar Bapak Ibu. Arahkan kursor pada menu kinerja pada sisi kiri layar Bapak Ibu, lalu klik submenu pegawai penugasan. Maka akan muncul tampilan seperti ini pada layar Bapak Ibu. Untuk melakukan penyusunan laporan tugas belajar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah berwarna ungu pada sisi kanan layar. Terdapat 5 form isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah periode. Bapak Ibu pegawai pelajar wajib mengisi tahun dan periode laporan sesuai dengan semester yang sedang Bapak Ibu jalani selama tahun 2022. Jika sudah selesai mengisi periode, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya. Kemudian, Bapak Ibu akan beralih pada bagian informasi pegawai. Bapak Ibu dapat mengecek kesesuaian informasi tentang pegawai dimulai dari nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, penugasan, sampai dengan alamat rumah tinggal. Jika ada ketidaksesuaian data, Bapak Ibu dapat mengganti secara manual pada kolom yang ingin diubah. Jika sudah selesai mengisi informasi pegawai, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya. Kemudian, Bapak Ibu akan beralih pada bagian kontak. Bapak Ibu dapat menambahkan informasi mengenai keluarga atau saudara yang dapat dihubungi. Jika sudah selesai mengisi kontak, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu, Bapak Ibu akan beralih pada bagian informasi tugas belajar. Bapak Ibu dapat mengisi jenis tugas belajar, jenjang tugas belajar, IPK terakhir, skala IPK, sampai dengan upload transkrip nilai. Jika sudah selesai mengisi informasi tugas belajar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya. Maka, Bapak Ibu akan beralih pada bagian ringkasan. Pada bagian ini, berisi ringkasan informasi yang telah Bapak Ibu buat pada halaman sebelumnya. Bapak Ibu wajib memastikan bahwa informasi yang sudah diisi oleh Bapak Ibu adalah benar. Jika ada kekeliruan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol sebelumnya pada sisi kiri layar untuk melakukan perbaikan informasi. Jika sudah benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan berwarna hijau. Setelah mengklik tombol simpan, maka Bapak Ibu pegawai pelajar akan kembali pada halaman penyusunan laporan pegawai tugas belajar. Agar dapat menambahkan laporan tugas belajar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol laporan berwarna hijau. Maka, akan muncul detail laporan mulai dari kemajuan studi sampai dengan saran perbaikan harus diisi oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pegawai pelajar merasa ada yang perlu ditambahkan pada laporan dan belum ingin mengirim laporan, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan berwarna hijau. Namun, jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang disampaikan pada laporan sudah benar, maka Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol simpan dan submit.
Dilanjutkan dengan mengklik tombol "Ya, kirim" pada pop-up konfirmasi. Jika selama tahun 2022 Bapak Ibu pegawai pelajar menjalani 2 semester, maka untuk menambahkan laporan semester 2, Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah berwarna ungu. Dalam mengisi periode laporan, Bapak Ibu memastikan memilih semester 2. Dilanjutkan dengan klik tombol selanjutnya. Lalu, Bapak Ibu dapat mengisi informasi mengenai pegawai, kontak, tugas belajar, dan ringkasan. Jika Bapak Ibu sudah mengisi informasi terkait pegawai, kontak, tugas belajar, dan ringkasan pada saat menyusun laporan tugas belajar semester 1, informasi mengenai hal di atas akan muncul secara otomatis pada kolom isian. Namun, Bapak Ibu harus tetap mengisi IPK dan mengunggah dokumen transkrip semester 2 pada bagian tugas belajar. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat beralih pada bagian ringkasan. Setelah memastikan semuanya benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu pegawai pelajar akan kembali pada halaman penyusunan laporan pegawai tugas belajar. Agar dapat menambahkan laporan tugas belajar semester 2, Bapak Ibu dapat mengklik tombol laporan berwarna hijau. Maka akan muncul detail laporan yang setiap kolomnya mulai dari kemajuan studi sampai dengan saran perbaikan harus diisi oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pegawai pelajar belum ingin mengirimkan laporan karena ada yang ingin ditambahkan, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan berwarna hijau. Namun, jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang disampaikan pada laporan sudah benar, Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol simpan dan submit. Dilanjutkan dengan mengklik tombol "Ya, kirim" pada pop-up konfirmasi. Jika laporan tugas belajar yang sudah Bapak Ibu buat telah diverifikasi oleh pejabat penilai, tombol Generate SKP akan muncul secara otomatis pada submenu Pegawai Penugasan Simarin. Terdapat beberapa kondisi yang harus Bapak Ibu pegawai pelajar perhatikan sebelum mengklik tombol Generate SKP. Kondisi pertama, yaitu tubel 1 tahun penuh. Jika selama tahun 2022 Bapak Ibu adalah pegawai tugas belajar, maka setelah laporan tubel semester 1 dan semester 2 disetujui oleh pejabat penilai, Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol Generate SKP berwarna hijau pada sisi kanan layar. Kondisi kedua, yaitu aktif ke tubel. Jika selama tahun 2022 Bapak Ibu mengalami peralihan dari pegawai aktif menjadi pegawai tugas belajar, setelah laporan tugas belajar diverifikasi, Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk 1. Membuat sampul SKP ketika menjadi pegawai aktif. 2. Mengajukan penugasan melalui matriks peran dan hasil kepada atasan langsung melalui fitur penugasan eksternal, serta melakukan sinkronisasi rencana hasil kerja ketika menjadi pegawai aktif. Tutorial untuk ketiga tahapan di atas dapat Bapak Ibu lihat melalui video penyusunan SKP bagi pegawai aktif melalui link YouTube berikut, atau dapat mengklik tombol kartu rekomendasi yang ada pada sebelah kanan atas layar Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan sinkronisasi SKP sebagai pegawai aktif,
maka Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol Generate SKP berwarna hijau pada sisi kanan layar. Kondisi ketiga merupakan tubel keaktif. Jika selama tahun 2022 Bapak Ibu mengalami peralihan dari pegawai tugas belajar menjadi pegawai aktif, setelah laporan tugas belajar diverifikasi, Bapak Ibu wajib untuk 1. Membuat sampul SKP ketika menjadi pegawai aktif. Kedua, mengajukan penugasan melalui matriks peran dan hasil kepada atasan langsung, serta melakukan sinkronisasi rencana hasil kerja ketika menjadi pegawai aktif. Tutorial untuk ketiga tahapan di atas dapat Bapak Ibu lihat melalui video penyusunan SKP bagi pegawai aktif melalui link YouTube berikut, atau dapat mengklik tombol kartu rekomendasi yang ada pada sebelah kanan atas layar Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan sinkronisasi SKP sebagai pegawai aktif, maka Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol Generate SKP berwarna hijau pada sisi kanan layar. Bagi pegawai dengan kondisi tubel keaktif, setelah berhasil melakukan Generate SKP, Bapak Ibu pegawai tugas belajar dapat melanjutkan tahapan sebagai berikut. Pertama, mengajukan persetujuan SKP sebagai pegawai aktif kepada atasan langsung supaya dapat disetujui melalui submenu SKP pegawai. Kedua, melakukan realisasi SKP seperti pegawai pada umumnya. Tutorial realisasi SKP dapat dilihat melalui link YouTube pada deskripsi video, atau dapat mengklik tombol kartu rekomendasi yang ada pada sebelah kanan atas layar Bapak Ibu. Berikut adalah checklist terkait tahapan bagi pegawai pelajar yang melakukan realisasi SKP menyesuaikan kondisi tubelnya. Kondisi 1. Tubel 1 tahun penuh. Pertama, menyusun laporan tugas belajar semester 1 dan semester 2. Kedua, melakukan Generate SKP. Kondisi kedua, aktif ke tubel. Pertama, menyusun laporan tugas belajar. Kedua, membuat sampul SKP sebagai pegawai aktif. Ketiga, mengajukan penugasan melalui matriks peran dan hasil kepada atasan langsung melalui fitur penugasan eksternal. Keempat, melakukan sinkronisasi penugasan pada SKP. Kelima, melakukan Generate SKP. Kondisi ketiga, tubel keaktif. Pertama, menyusun laporan tugas belajar sampai dengan mengajukan realisasi SKP seperti pegawai pada umumnya. Demikian video tutorial penyusunan laporan tugas belajar dan realisasi SKP bagi pegawai tugas belajar di lingkungan BRIN. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.